pelaku ini tahu pemilik ini belum mensertifikatkan atas tanahnya dia. Gitu. Nah, kemudian pelaku dengan cara menggunakan kwitansi palsu, kemudian ada pernyataan jual beli palsu, posisi bangunan 2 lantai, ya kan? Kemudian belakang rumahnya, di belakang lokasi objek tanah ini ada bangunan tembok, posisi tertutup, ada temboknya. Yang aneh, nah inilah keterlibatan, patut diduga keterlibatan oknum BPN. Bahkan Bu, karena terlalu lamanya proses kasus tanah nih, untuk lidik, ini yang terjadi Bro lagi nih ya, kita baru dumas atau lidik itu bisa 1,5 tahun. Iya, betul. Karena tidak ditangani tim Satgas Mafia Tanah, karena tidak ada target. Itu belum naik ke proses penyidikan Bro. Sampai pada akhirnya baik pelaku atau pelapor atau korban meninggal semua. Nah ini malah tambah carut-marut Bro. Carut-marut. Tambah kakak karu-karuan Bro. Ini apa yang mesti kami lakukan kan gitu. Pemirsa, kita lanjutkan bincang-bincang kita, obrol-obrolan kita sore hari ini di sesi kedua. Di sesi pertama kita sudah mengeksplor soal modus, motif mafia tanah, dan kemudian juga mengeksplor soal kendala-kendala Satgas Mafia Tanah dalam menangani laporan-laporan kasus yang berbau mafia tanah. Di sesi kedua ini kita akan mencoba mengeksplor lebih dalam lagi soal praktek-praktek sindikat mafia tanah dalam merampas atau merampok hak-hak tanah milik orang lain, gitu kan. Nah, Mas Bro, tadi kalau tidak salah Mas Bro sempat menguraikan ada satu kasus yang ditangani oleh Mas Bro yang sangat kental dengan mafia tanah, dari mulai indikasi pemalsuan kwitansi jual beli, indikasi pemalsuan keterangan penguasaan fisik tanah, bahkan ada indikasi tanpa dilakukannya pengukuran. Betul. Ya kan? Karena tadi Mas Bro katakan bahwa sebetulnya objek tanah yang didaftarkan itu di dalamnya sudah ada bangunan rumah, lantai 2 dan lain sebagainya. Kenapa tidak dipertanyakan, gitu kan, kepada pihak aparat desa maupun ke tetangga-tetangga sebelah. Nah, dalam konteks kasus-kasus tanah seperti itu, ya, apa yang Mas Bro lakukan untuk mencari keadilan lah begitu dalam konteks kasus mafia tanah seperti itu? Oke, jadi kalau kasus tanah itu complicated banget, kembali lagi tadi Bro ya, yang saya sampaikan bahwa selalu dimulai dengan pemalsuan. Ya. Baik dokumen palsu, warga palsu, keterangan akte otentik palsu, atau memasukkan keterangan palsu. Nah, dalam kasus tanah yang Mas Bro tadi tangani itu apa aja yang dipalsu sebetulnya? Nah, ini untuk masyarakat nih ya. Program pemerintah PTSL bagus untuk kepastian hukum dan hak atas tanah. Banyak sekali, terutama di Bali, tanah-tanah waris, tanah-tanah adat yang belum bersertifikat. Atau tanah, dalam artian tanah sebetulnya milik perorangan, sekelompok orang karena waris. Nah, itu menjadi pintu masuknya mafia tanah. Melakukan modus operandi Bro. Jadi, yang terjadi, kasus yang saya tangani pertama kali adalah tanah ini tanah milik sekelompok orang karena warisan.
sudah dikuasai sejak dia kecil di situ karena orang tuanya yang dulu punya yang sudah almarhum. Nah, namun karena keterbatasan pengetahuan, kemudian dulu sebelum ada PTSL itu kita mensertifikatkan tanah itu biaya besar loh, bro. Ya. Sekarang ini program pemerintah PTSL ini Tanggung negara. biaya Zero. Hanya kalau nggak salah hanya biaya materai saja. Betul, itu biaya materai atau kita materai bawa sendiri. Ya. Artinya dari pendaftaran, dari pengukuran, dari belangko, sampai penyerahan apapun tidak ada biaya. Bagus sekali programnya. Nah, yang terjadi di kasus ini itu produk PTSL, bro. Tahun berapa itu? Produk PTSL terbitnya 2019. 2019 dilakukan kejahatannya, modusnya dilakukan dari 2018 karena PTSL dari 2017. Ya kan? Di rentang 2018 hingga terbitnya 2019. Nah, detail untuk masyarakat yang belum bersertifikat sebaiknya segera, ini sebagai contoh kasus ya, sebaiknya segera lakukan pensertifikatan tanah agar tidak terjadi. Nah, tidak terjadi seperti kasus yang saat ini saya tangani, bro. Ya, contohnya begini, yang dilakukan oleh pelaku ini, itu dia sudah membaca, dia sudah tahu pemilik asalnya itu sebetulnya sudah tahu, bro, siapa. Dia melihat pemilik ini mungkin keterbatasan dana, tidak tahu bahwa sekarang ini sejak ada PTSL ini biaya murah, cepat targetnya, penyelesaiannya cepat, tidak berbelit-belit. Itu terutama pentingnya kan di situ. Masyarakat kan tidak mau berbelit-belit. Betul. Beda kan, auranya dulu kan kalau bisa nih berbelit-belit supaya kan fulusnya bisa ini. Sekarang enggak, bro. Zaman era ini enggak. Memang clear. Nah, pelaku ini tahu pemilik ini belum mensertifikatkan atas tanahnya dia gitu. Nah, kemudian pelaku dengan cara menggunakan kwitansi palsu, kemudian ada pernyataan jual beli palsu, kemudian ada sporadik. Sporadik ini surat pernyataan penguasaan fisik, atau orang menyebutnya sporadik. Itu di setiap daerah memang seperti itu. Nah, itu dibuat, dinyatakan oleh si pemohon dengan dilampiri atau disaksikan oleh 2 orang saksi yang tanda tangan di situ. Kemudian diketahui oleh, kalau di Bali itu kepala lingkungan. Kemudian naik ke lurah atau kepala desa. Nah, itu yang digunakan. Ada itu, kemudian ada dokumen itu, kemudian ada dokumen tadi yang kita bahas bahwa ada PBB. Kembali lagi, dalam memperoleh PBB itu sangat mudah. Kita hanya minta surat keterangan dari desa, saya mau mendaftarkan, itu tanah saya. Memang prinsipnya itu tidak dilakukan pengecekan karena saya mau bayar pajak. Saya mengontrak pun bisa membayar pajak, bro, atas nama saya, bro, selaku penyewa. PBB bisa saja. Gitu. Nah, dari dokumen-dokumen ini, kemudian diajukanlah permohonan melalui program PTSL. Nah, diproses, ya kan? Setelah dilakukan pendaftaran, kemudian akan ada pengecekan marka, kemudian dilanjutkan dengan pengukuran. Setelah dokumen dicek clear, masuklah ke pengukuran. Ini dokumen ini dicek, balik lagi yang tadi saya sampaikan, bro. Kalau ketelitian dari tim panitia PTSL kurang teliti, keterbatasan waktu, ya kan, tidak diuji, karena memang BPN pasti berkilahnya kami tidak berhak untuk menguji. Betul? Betul. Nah,
Yang penting ini diajukan oleh pemohon. Akibat hukum yang terjadi kalau surat ini palsu, Gugat. pemohon. Nah, artinya berakibat pada pemohon. Ya. Ingat, sekarang tidak begitu, Bu. Siapapun yang terlibat dalam baik BPN, lalai dalam melaksanakan kegiatan PTSL, ada akibat hukumnya. Ya. Betul kan? Ya. Kemudian dilanjutkan dengan pengukuran. Nah, ini yang terjadi. Kasus yang saya tangani, Bro. Posisi bangunan 2 lantai. Ya kan? Ya. Kemudian belakang rumahnya, di belakang lokasi objek tanah ini ada bangunan, tembok. Posisi tertutup. Ada temboknya. Yang aneh, nah inilah keterlibatan, patut diduga keterlibatan oknum BPN, petugas ukur. Ada, Bro, hasil ukurnya. Bagaimana saktinya petugas ukur bisa ke belakang tanpa masuk? Ya. Apa? Pakai teknologi apa? Nggak bisa. Tidak bisa. Petugas ukur harus mengambil titik sudut belakang, depan, belakang, depan. Artinya 4 sisi itu harus diukur. Betul. Tidak bisa pakai satelit, teori itu tidak bisa. Terus kemudian penyanding. Penyanding itu tetangga sebelah. Itu juga semestinya dilibatkan. Tetapi dalam perkara ini penyanding itu ya dibuat oleh mereka sendiri. Penyandingnya saling bergantian, mereka sendiri. Yang tanda tangan mereka dari mafia tanah ini sendiri. Dari proses pengukuran, dari administrasi pengukuran, kemudian dilanjutkan sidang panitia A. Panitia ini bertempat di kantor desa, di kantor kelurahan. Membahas permohonan sertifikat PTSL atas nama pemohon. Ya. Tadi yang saya sebutin, Bro, ya, ada 5 orang, salah satunya pasti. Panitianya adalah kepala desa atau lurah. Ya. Apabila sudah pembahasan panitia ini, semua sudah setuju untuk diterbitkan, sudah tanda tangan, maka proses selanjutnya adalah proses sertifikat cetak produksi. Artinya permohonannya bisa dilanjutkan. Ya. Kembali tadi saya sebutin, Bro, ada surat pernyataan penguasaan fisik atau sporadik. Nah, kenapa tadi saya sampaikan selalu dengan pemalsuan, diawali dengan satu keadaan tindak pidana palsu. Dalam surat pernyataan sporadik itu berisi kan tadi, salah satunya saya telah menguasai, menempati atas bidang tanah ini sejak tahun. Nah, itulah sebagai dasar pengajuan proses ini. Nah, yang lucu nih, yang banyak kasus terjadi adalah dari pernyataan pemohon ini dilanjutkan kemudian pengesahan diketahui oleh, pertama, kalau di Bali ini namanya klien dinas, Bro. Kalau mungkin di Jawa sama dengan RW ya. RW. Dari RW kemudian atau dari klien dinas naik ke lurah, Atau perbekal atau kepala desa. Kepala desa sampai terakhir camat. Gitu. Nah, kenapa tindak pidana pemalsuan ini bisa terjadi? Klien dinas itu pintu masuknya awal kejahatan pemalsuan. Jadi itu tanah yang nempati, tanah sudah dibangun oleh orang lain, sudah dibeli oleh orang lain, kemudian disertifikatkan oleh pelaku, oleh orang lain, dengan cara seperti itu. Kemudian, ya, yang terjadi adalah panitia semua mengabaikan, panitia PTSL ini mengabaikan fakta-fakta, data yuridis, data fisik, data yuridisnya. Dengan begitu, ditambah dengan BPN juga melihat bahwa desa sudah mengesahkan, Bro. Beban ada di desa atau di pemohon yang menyatakan dengan 2 orang saksi. Faktanya tanah itu dikuasai, ditempati oleh orang lain yang bukan bersangkutan, gitu.
Itu yang terjadi. Nah, dari situ masuk dia. Itu masuknya proses sertifikat kan. Yeah. Padahal orang ini tidak pernah bertempat tinggal di situ, bukan berKTP di situ, tidak dikenal di situ. Namun klien dinas berani memberikan tanda tangan mengetahui. Ini akibat hukumnya juga besar. Itulah bagian yang tadi saya sebut, bro, mafia tanah. Dapat atau tidak dia keuntungan dari kejahatan ini? Saya kira dapat. Kalau dari proses rangkaian apa yang Mas Bro ceritakan, terbitnya surat-surat pernyataan, surat keterangan dari lurah dan lain sebagainya, dan muaranya itu adalah proses pemeriksaan administratif di BPN. Ini kan ternyata ya Bro menyatakan bahwa program PTSL ini sebenarnya program yang ideal, ya, cepat, bagus, murah, dan tanpa biaya, sebagainya. memang tanpa biaya. Tetapi ada persoalan tadi. Satu proses penelitian administratif yang agak buru-buru, ya kan? Ya, karena tadi mengejar proses cepat itu kan. Dan BPN tidak pernah mau menguji kebenaran. Nah, maksud saya itu yang ingin saya tanyakan ke Bro. Berarti tetap masih ada celah kan? Ya. Celah bahwa BPN bukan menguji soal keaslian dokumennya misalnya. Iya. Karena dia pasti itu bukan ini ke BPN. Iya. Harus tes lapor atau apapun gitu ya. Tapi paling tidak, apakah perlu dalam proses rangkaian itu BPN terjun ke lokasi bagian pendaftaran lah ya, setelah menerima berkas itu, kemudian mengecek kebenaran lokasi, sebetulnya objek tanah itu milik siapa sih? Gitu. Perlu nggak sih seperti itu? Jadi gini, Bro. Tadi saya sebutin bahwa ada sidang panitia betul, yang bertempat di kantor desa ya. Dan itu BPN ikut. 4 orang itu tim BPN. Di situ ada ketua, ada wakil, ada anggota. 5. Minimal 5 plus 1 pasti kepala desa. Ya kan? Ya. Sebenarnya pada saat panitia ini membahas permohonan sertifikat melalui program PTSL, sebenarnya di situ tim ini juga seharusnya turun ke objek gitu ya. Tupoksinya memang begitu, iya, kan? Ke objek. Tupoksinya sudah ada. Sudah ada. Ya. Kedua, ya, penelitian dibedah di sana. Apakah ini ada sengketa? Apakah ini dikuasai orang lain? Apakah ini ini dalam artian si pemohon ini benar-benar pemilik? Ya. Kemudian ada itu di situ ada siapa? Hak sewa nggak di atas misalnya. Betul. Apakah itu betul ditempati oleh si pemohon? Kalaupun yang menyewakan benar-benar pemohon, itu juga dalam berita acara panitia PTSL itu, panitia PTSL itu juga disebutin saat ini dikontrakkan, saat ini ditempati. Semestinya berita acara itu semua ada dan tertulis dan dilakukan pengecekan. Bahkan tim ini harusnya turun ke lapangan, ketemu sama siapa. Saya pengontrak, Pak. Bapak kontrak dari mana? Oh, pemiliknya namanya si ini. Apakah pemiliknya sama dengan si pemohon? Kalau tidak, maka BPN di situ melakukan pending. Ini kok ada perbedaan antara ada pertanyaan besar kan? Betul. Prinsip kehati-hatian kembali lagi. Administrasi yang clean, baik. Artinya kalau menurut Bro, sebetulnya tuh foksinya ada. Ada. Aturannya ada. Kan? Ada. Cuma ini tidak dilaksanakan. Dan terkesan, saya pernah ikut panitia, terkesan formal. Apalagi kalau sudah ada kondisi-kondisi yang mengkondisikan. Yang mengkondisikan, Bro. Itu beda lagi. Tidak perlu detail. Bahkan ada pernah terjadi di Denpasar Selatan ini kejadian. Satu kepala desa menerangkan tidak setuju dengan fakta hukum yang ada. Tim panitia PTSL dari BPN tanda tangan menyatakan setuju. Ini fakta terjadi, Bro.
Jadi kepala desa menyatakan fakta bahwa ini bukan si pemohon. Artinya ada data tanah yang tidak benar. Ya, tetapi BPN memaksakan. Bahkan kepala desa memberikan pernyataan. Saya tidak akan mau melakukan tanda tangan. Itu ketemu kepala desa yang clean and clear. Artinya memang bersih. Kepala desa tidak terlibat. Dia menyatakan bahwa ini bukan orang ini dan ini. Menyatakan ya keadaan yang sebenarnya. Tetapi ternyata satu kepala desa dikalahkan oleh tim panitia PTSL dari kalah suara ya. Kalah suara dan sertifikat terbit. Artinya sebutnya disitulah pintu masuk juga. Pintu masuk mafia tanah. Mafia kan begitu ya. Dengan mengabaikan sudah fakta-fakta. Dikondisikan, Bro. Oke. Ya. Nah, Bro, sekarang nih kita ini ada juga sebetulnya modus mafia tanah yang selain tadi, betul basisnya masih berbasis pemalsuan, ya, tetapi dengan cara yang berbeda. Ya. Ini bisa terjadi pada tanah yang sudah bersertifikat. Kalau di Bali nih, ada juga yang belum bersertifikat dengan cara memalsu bukti kepemilikan masa lalu, entah itu bentuknya pipil, petok D dan lain sebagainya. Ya. Nah, kasus yang terjadi ini mereka kemudian minta penegasan atau pengesahan atau penetapan pada lembaga peradilan. Kemudian tentu dalam pemahaman saya quote and quote di situ juga ada kerjasama antara mafia tanah dengan mafia peradilan. Benar nggak, Dok? Nah, apakah Bro pernah mengalami juga yang begitu? Kasus-kasus yang seperti itu. Dia bukan pemilik asli, kemudian kalau yang tanah yang sudah bersertifikat, dia bikin pipil palsu, kemudian dia menggugat. Nah, karena dia punya jaringan dan punya duit, yang punya sertifikat kalah nih, pemilik asli ini, dengan pipil itu. Atau tadi, dia membuat surat palsu, pipil palsu sebagai bukti hak, kalau di Jawa dikenal dengan girik atau petok D, kemudian dia ajukan itu. Nah, kalau di Bali gimana? Yang kasus itu banyak nggak, Bro? Banyak dan saya pernah tangani, Bro. Jadi tadi balik, tapi ini artinya belum saya bersertifikat ya. Ingin mengkoneksi apakah dalam kasus-kasus mafia tanah di Bali ini ada juga kerjasama antara mafia tanah dengan mafia pengadilan, mafia peradilan? Jelas ada, Bro. Jadi kebetulan yang saya tangani itu belum bersertifikat, ya. Tetapi dalam buku besar, peta penguasaan tanah. Dia pemegang bipil asli, diikuti kemudian dengan pembayaran PBB, IPEDA ya, IPEDA, kemudian PBB berturut-turut, kemudian ada PBB. Ini asli, ini kemudian ada IPEDA, IREDA tahun 70, kemudian tahun 90 ada PBB istilahnya ya. Ini clear. Ini ada semua. 2 bidang tanah. Memang belum bersertifikat. Nah, ada orang membuat, ini kalau di Bali memang bipil, betul. Di Jawa itu girik. Petok D bisa. Nah, ada orang punya mencetak. Ini klien saya, perkara yang saya tangani ini tahun 48 punya bipil. Kemudian ada lawan mencetak di bawah tahun 48. Palsu. Yang tertera di dalam bipil perkara yang saya tangani itu 2 bidang. Anggap luas 10 are gitu kan? Nah, dia mencetak 1. Tertera 1. Satu pipil. Satu pipil hanya 1. Jumlahnya juga berbeda. Di Bali ini ciri-cirinya kalau masih pipil itu selalu ada petunjuknya, lokasinya itu ada subak. Karena pada tahun itu tanah-tanah itu kan masih berupa tanah sawah, tanah basah lah ya. Basah. Pasti tertera subak. Subaknya di mana? Desanya di mana?
Nah, yang dilakukan lawan ini memang bagian dari mafia nih. Lawan ini sudah modusnya memang mencetak yang tadi Bro katakan. Bisa mencetak ini bisa. Nah, dia mencetak seolah-olah bahwa pipil yang dia cetak palsu itu adalah objeknya yang ditempati oleh si pemilik asli benar, yang pegang dan membayar pajak berturut-turut. Tapi luasnya berbeda. Jadi kalau ini tadi saya katakan 2 bidang yang aslinya 10 are dan 10 are dalam satu pipil, kalau dia hanya menulis 12 are, subaknya beda, jadi desanya beda, ya. Nah, pemilik asli itu punya 2 nomor objek pajak sesuai PBB dan kemudian diikuti dengan peta tanah PBB. Sudah diplot nomornya sekian-sekian. Yang Bro katakan tadi benar. Dia melegalkan yang palsu ini dibawa ke pengadilan, Bro. Itu benar. Ada terjadi. Dengan pipil palsu ini, dia mengajukan gugatan kepada pemilik yang asli ini. Bukan, tujuannya bukan untuk, karena belum bersertifikat ya. Pertama hanya meminta amarnya, menyatakan bahwa tanah miliknya dia. Kedua, yang dibatalkan dalam amar itu adalah NOP PBB. Tapi lucunya 1 yang terjadi, bukan 2. Padahal tadi pihak pemilik asli mempunyai 2 NOP PBB. Nah, ini menang. Ya, karena apa? Ada terjadi mafia peradilan. Ini menang. Mafia ketemu mafia lah ya. Mafia ketemu mafia. Nah, dari proses gugatan di pengadilan kemudian yang dimenangkan oleh pihak, dimuluskan lah ya proses untuk mengambil hak atas tanah milik orang lain ya. Ini dikukuhkan, kemudian dari amar putusan dibawalah ke Dispenda kalau di Bali, Bro. Kalau di Jawa ada Bapenda kan. Untuk mengambil, merubah SPPT PBB milik yang punya yang sebenarnya 2 bidang itu dipakai 1 bidang. Proses ini dijalankan. Dari perubahan PBB ini kemudian dia pakai untuk proses ke BPN. Nah, disitulah terjadi gesekan antara desa ini dan desa ini, karena di Bali itu tidak bisa subak ini ditaruh di subak itu, karena subak ini itu selalu, katakan subak A itu pasti di desa ya A gitu. Jadi nggak bisa itu dirubah ke desa ini, desanya berbeda. Itu ada yang modus seperti itu, Bro. Jadi banyak sekali proses-proses sertifikat ini dibuat, dikerjakan, melibatkan banyak. Termasuk ya saya katakan Dispenda ini juga dari gara-gara Dispenda orang terlalu mudah jadi begini. Dapatkan PPT. Ini satu lingkaran, satu rangkaian. Nah, pemirsa, memang persoalan kasus tanah ini cukup complicated ya. Tidak sesederhana misalnya pemetaan kasus pidana misalnya kan, yang mengaitkan hanya pada unsur pasal dan lain sebagainya. Teknisnya banyak sekali. Bagi kita yang mengerti hukum saja ini sudah cukup rumit. Apalagi yang terdampak atau terkena kasus ini adalah masyarakat awam, petani desa yang nggak paham soal hukum pertanahan. Ya, mereka kadang-kadang hanya terkaget-kaget ketika tanahnya tiba-tiba sudah menjadi milik orang lain. Ya, ini kan banyak terjadi nih, Bro. Nah, kita sebetulnya berharap Satgas Mafia Tanah ini bisa menjadi satu lembaga alternatif penyelesaian kasus-kasus korban mafia tanah secara cepat, murah, dan sederhana, kan gitu. Tetapi ya kendalanya tadi seperti Mas Bro katakan bahwa di tingkat proses lidik dan sidiknya ini juga cukup menjelimet. Kadang-kadang kita pahami betul penyidik harus mencari
data-data, bukti-bukti, warkah, kemudian pelaku yang sudah mungkin tanah itu sudah dijual oleh si mafia tanah ya kepada pihak lain. Nah, ngejar si pelakunya ini kan sulit. Yang jadi korban kan tadi pembeli terakhir tadi, ya kan. Nah, saya dengar bro, ada juga kesulitan dari Satgas Mafia Tanah itu adalah ketika tanah yang dilakukan sindikasi oleh sindikat ini itu hanya bisa dilakukan oleh penanganan oleh Satgas Mafia Tanah. Saya belum tahu benar atau enggak ini. Itu hanya bisa diproses di Satgas Mafia Tanah jika tanah itu belum beralih dari si pelaku. Nah ini memang ini harus dikonfirmasi ke Satgas Mafia Tanah. Nah, saya khawatir kalau ini benar nanti terjadi seperti itu, agak berat sebetulnya kita akan melaporkan kasus-kasus korban mafia tanah karena rata-rata ini tanahnya sudah beralih. Ya. Itu pendapat bro gimana itu? Kalau itu mungkin gini bro, bukan mungkin kita bisain ya. Esensi dari mafia tanah itu pengertiannya bentukan mafia tanah aja pencegahan dan pemberantasan. Pemberantasan mafia tanah. Ya. Pencegahan dan pemberantasan mafia tanah. Maksudnya begini, yang terjadi kemarin kasus itu bukan semata-mata, saya tidak sependapat dengan pendapatnya bro kalau bisa ditangani Satgas Mafia Tanah adalah yang belum beralih dari si pelaku kan gitu. Ini baru informasi yang belum tentu benar. Ya. Dan ini harus di cross check. Kalau konteks penanganan yang waktu itu saya dapatkan dari perkara saya yang ditangani oleh tim Satgas Mafia Tanah Bali, itu bukan begitu konsepnya. Jadi konsepnya satu, melibatkan banyak pihak pelaku. Kan gitu. Ya. Unsur semua. Lebih dari satu, lebih dari dua. Ya kan? Ya. Yang kedua adalah faktor pencegahan, bro. Jadi yang dilakukan tim Satgas ini, maksud dari pencegahan adalah apa? Jangan lagi dari produk yang produk sertifikat yang palsu karena lahirnya keadaan palsu, kemudian menjadi sertifikat itu cacat dan palsu karena tindak kejahatan pemalsuan, kemudian jatuh ke pembeli pemegang hak yang tidak tahu. Makanya dilakukan pencegahan. Jadi menurut saya tidak begitu, saya nggak sependapat loh. Jadi ceklek siapapun sekarang, entah sudah beralih atau belum, tetap mafia tanah tidak masuk tidak memilah lah. Oh ini sudah beralih ke pelaku atau tidak. Setahu saya bro, tetap ditangani. Tetapi ada Permen nomor 21, Permen ATR nomor 21 tahun 2020. Proses pembatalannya. Jadi kalau proses pembatalan, apabila kasus-kasus tanah sudah ditangani oleh Satgas Mafia Tanah, kemudian sudah berkekuatan hukum, pelaku dihukum, proses pembatalannya kalau sudah beralih dari pelaku ke tangan orang lain lagi, itu prosesnya harus digugat perdata, tidak bisa menggunakan pembatalan sertifikat. Proses permohonan pembatalan. Tetapi kalau masih atas nama pelaku, bisa menggunakan proses permohonan pembatalan dengan melampirkan putusan pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap. Tetapi kalau ada di sana sudah beralih, maka harus orang-orang pemegang haknya harus digugat dulu. Ada gugatan perdata. Ada dua proses. Itu ya. Setahu saya seperti itu teknis yang saya dapatkan, saya informasi dari adanya Permen ATR 2120 tahun 2020. Oke, pemirsa, seperti tadi saya sampaikan bahwa memang mengusut atau mengurai benang kusut persoalan mafia tanah ini tidak mudah, tidak sederhana meskipun pemerintah khususnya Presiden Jokowi sudah secara tegas, terang benderang meminta seluruh aparat terkait melakukan
kerjasama dalam rangka pemberantasan mafia tanah. Tapi kita juga melihat di lapangan secara faktual masih banyak kendala-kendala. Kendala baik teknis maupun kendala-kendala lainnya gitu. Nah, ini menjadi persoalan PR kita yang harus kita konfirmasi kepada khususnya tim Satgas Mafia Tanah yang mungkin akan kita explore di episode berikutnya. Nah ini bro, ada satu lagi mungkin tambahkan bro. Karena terlalu lamanya proses kasus tanah nih, untuk lidik, ini yang terjadi bro lagi nih ya, kita baru dumas atau lidik, itu bisa 1,5 tahun. Iya, betul. Karena tidak ditangani tim Satgas Mafia Tanah, karena tidak ada target. Ya. Itu belum naik ke proses penyidikan bro. Ya. Sampai pada akhirnya baik pelaku atau pelapor atau korban meninggal semua. Nah ini malah tambah carut-marut bro. Carut-marut. Tambah gak karu-karuan bro. Ini apa yang mesti kami lakukan kan gitu. Kasihan lah sebetulnya masyarakat ini sudah banyak masyarakat awam bro. Ini yang kasihan dengan kondisi pertama keadaan COVID seperti ini, banyaknya kasus tanah. Satu-satunya kayak di Bali, mereka satu-satunya harta dapat dari warisan karena dapat dari leluhurnya, kemudian warisan itu akan dibaktikan juga untuk leluhurnya, untuk kegiatan agama dan sebagainya gitu kan. Nah ternyata itu dicaplok, diambil, disertifikatkan oleh orang lain. Enggak. Pada akhirnya pelapor maupun korban meninggal dua-duanya. Apakah bisa ditangani oleh mafia tanah? Karena proses lidik dan sidik memerlukan mereka kan begitu. Ya, ini perlu sinergi antara penegak hukum dalam hal ini Polri dan Kementerian ATR BPN. Oh ya, satu lagi bro, mungkin gara-gara kasusnya Nirina Zubir tuh, saya belum tahu persis. Katanya jaksa juga sudah dikukuhkan bagian juga dari tim pemberantasan mafia tanah. Ditambah mungkin sumber daya manusianya. Saya kira kalau itu masuk, saya kira lebih bagus. Ya artinya paling tidak ada satu kesamaan persepsi. Termasuk mungkin usulan ya bro. Pengadilan. Setuju pengadilan. Jadi memang harus bersinergi seluruh lembaga peradilan terkait ya, dari mulai Kementerian ATR BPN, penyidik, penuntut umum dan pengadilan. Ini kalau persepsinya tidak sama, seperti kasus korupsi lah ya. Penyidik misalnya capek-capek nangkep, atau bea cukai capek-capek menangkap, kemudian jaksanya tidak sepaham, tiba-tiba dia dituntut ringan, pengadilannya membebaskan. Kapan kasus korupsi ini akan ini yang selesai kan? Sama dengan kasus tanah, kadang-kadang dibawa ke pengadilan, ancaman hukumannya pemalsuan itu di atas 6 tahun bro. Tapi kenyataannya 2 tahun udah. Itu putusannya bro. Artinya memang perlu sinergi tadi. Nah ini kita berharap Jokowi atau menteri terkait ini mengkoordinasikan ini agar lembaga-lembaga terkait ini disinergikan gitu. Nah terakhir bro, ini selain proses penindakan ini kita butuh yang terpenting kan sebetulnya pencegahan ya, aspek pencegahan ini preventif atau bahkan preemptif sebelum ini. Apa yang bisa Mas Bro sampaikan kepada masyarakat sebagai tip ya agar mereka tidak menjadi korban-korban mafia tanah yang sekarang ini masih bergentayangan di mana-mana? Apa yang bisa Bro sampaikan ke warga masyarakat? Masyarakat yang belum mempunyai sertifikat diperoleh dengan mendapatkan dari warisan atau membeli di bawah tangan zaman dahulu, atau membeli sekarang kebanyakan di desa nih ya Mas Bro ya, kebanyakan di desa tidak perlu disertifikatkan yang seperti itu sebaiknya. Dan sekarang ini program pemerintah sudah memfasilitasi itu kan, tidak dikenakan biaya. Kalaupun membawa materai, bayar biaya materai, bawalah materai sendiri juga boleh, bisa. Nah, sertifikatkan. Walaupun sekarang dalam kondisi ditempati oleh kita sendiri, oleh si pemohon ataupun orang lain, apalagi orang lain. Sekarang ini sindikat mafia tanah atau para pelaku tanah itu di mana-mana sudah malah masuk ke desa, menguasai lahan hektaran.
akan dijadikan apa, carikan investor. Nah, masyarakat atau orang perorangan yang punya tanah diperoleh dari warisan atau karena membeli, kalau belum punya sertifikat, sebaiknya segera didaftarkan. Ini kesempatan dan setahu saya juga saat ini ada penyisiran bahasanya karena dari 2017 sudah dilakukan PTSL. Itu sudah banyak, tinggal yang kecil-kecil melalui desa walaupun terlambat, ya belum mendaftarkan, tetap bisa kok. Lapor ke kantor desa atau lurah, ada program PTSL enggak, ada biayanya enggak, silakan ditanyakan. Syarat-syaratnya apa? Cepat, karena targetnya administrasi ada target tertentu, 45 hari harus selesai, kemudian diikuti dengan ini. Sepanjang dokumennya benar, makanya sebaiknya yang benar-benar masyarakat yang memperoleh karena bukan karena kejahatan supaya tidak dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan, sertifikatkan. Nah, itu kan bagi yang belum bersertifikat. Bagi yang sudah bersertifikat, apa tipsnya supaya tidak jadi korban mafia tanah? 1, simpan baik-baik sertifikat, ya kan? Jangan diobral. Jangan ditaruh atau jangan dipindah tangankan. Pindah tangankan dengan alasan dipinjam seperti tadi, dicek. Aslinya. Sekarang, Mas Bro, fotokopi saja bisa dibuat seperti asli. Jadi kalau mau memberikan, ya tips mungkin ini ya, yang pernah saya tangani, kita memberikan fotokopi saja bisa dibuat persis. Jadi kalau mau memberikan fotokopi, dicoret aja di tengahnya bahwa ini kopi. Kalau memang untuk alasan apa, untuk pendaftaran pajak, untuk balik nama, untuk mungkin tanahnya mau dijual, biasanya melalui perantara, melalui calo, gitu kan, minta kopinya. Kalaupun meminta kopinya, jangan diberikan semua. Dihapus namanya, tanggal lahirnya, di blank. Nah, ini juga masyarakat banyak yang tidak banyak nih yang memberikan identitas kita sendiri, harta kita sendiri. Vulgar kepada orang yang sebenarnya bisa disalahgunakan. Contoh itu, apa yang terjadi, ada broker, kita mau jual, ada calo yang mau membantu menjualkan tanah kita. Minta kopi sertifikat, jangan diberikan secara utuh seperti itu. Kasih fotokopi GS, dalam artian GS itu ada gambar ukurnya, ada surat ukurnya, luasnya berapa. Tapi pemegang haknya ataupun apa, dihapus. Kalaupun minta semuanya dihapus, yang nama-nama kita, identitas kita, bahkan ada tanggal lahir kita, itu lebih mudah untuk dipalsukan seperti asli. Jangan berikan KTP kita, pemegang haknya siapapun di situ, jangan diberikan data-data itu. Kalaupun ada PBB silakan dicoret nopnya, namanya dihapus atau apa, walaupun bisa dicek. Gitu loh. Itu intinya, simpan baik-baik, itu bukti. Dan hati-hati serta waspada. Hati-hati. Sembarangan memberikan itu, data itu sekarang bisa di cropping kan. Dan terakhir, mungkin ini juga tips bukan buat warga masyarakat nih. Kita berharap barangkali kepada Satgas Mafia Tanah, juga instansi terkait, kasus-kasus korban mafia tanah nih, agar mendapatkan aspek keadilan secara merata. Tidak melihat dari status sosialnya. Jangan karena artis, jangan karena pejabat, segera sangat cepat penyelesaiannya, tapi masyarakat kecil terkatung-katung. Nah, disitulah harapan kita barangkali. Di daerah yang banyak, Bro. Nah, jadi jangan pakai Jakarta lah. Justru itu. Ya, di daerah juga mungkin bisa juga pakai. Saya kira tim dari Kementerian ATR, saya mohon juga dari Kapolri ya. Nah, saya kira turun ke daerah. Banyak. Saya kemarin kebetulan ada satu acara di Jakarta mengulas soal carut-marut masalah agraria di Indonesia. Itu muncul. KPA saja mendeteksi selama tahun 2020 itu ada 241 kasus, ya. Kementerian ATR BPN mengekspos juga ada hampir 280 kasus pengaduan konflik pertanahan di tahun 2020. Nah, artinya bahwa dalam 1 tahun seperti itu saja kasus tanah itu gila. Dan memang faktanya di pengadilan pun setelah kasus perceraian mungkin itu kasus tanah yang paling banyak. Pengaduannya sekarang sudah bermacam-macam, ada yang ke
ke Mahkamah Agung, ke DPR, ke OJK dan lain sebagainya. Jadi memang sebaiknya penanganan kasus tanah ini lintas sektoral dan lebih serius. Nah, ini perlu dikoordinasikan oleh kementerian terkait. Saya kira Kejaksaan sependapat saya perlu untuk dilibatkan juga dalam tim ini, terus pengadilan sinergi yang bagus. Nah, berbicara dalam konteks lebih luas soal kepentingan reforma agraria, jangan sampai hak-hak tanah khususnya milik petani ini kemudian terampas oleh oknum-oknum mafia tanah yang melibatkan aparatur negara gitu. Nah, sebab jelas kepentingan reforma agraria sebetulnya adalah menghilangkan ketimpangan struktur pemilikan tanah, kelompok masyarakat berakses dengan kelompok masyarakat lemah. Dan ini adalah satu kebijakan pemerintah pusat dalam konteks ini jelas disampaikan oleh Pak Jokowi, sebaiknya diikuti oleh aparatur yang di bawahnya. Dibilang tanah untuk rakyat. Betul. Kan? Ya makanya ada program BTSF. Sebenarnya programnya bagus. Bagus ya itu. Pelaksanaan yang mungkin perlu dievaluasi. Betul. Diketatin prosedurnya, bukan diketatin dalam artian menghambat, tidak. Baik pemirsa, kita sudah bincang-bincang cukup panjang, cukup mendalam, cukup detail mengenai soal cara kerja, cara motif ekonomi, kemudian cara kerja, modus dan lain sebagainya tentang mafia tanah ini, serta bagaimana kita berharap ke depan agar Satgas Mafia Tanah ini bisa lebih berkiprah, lebih efektif, lebih efisien, lebih greget, sehingga dapat mendapatkan satu atensi dari masyarakat, dan kasus-kasus yang masuk Satgas ini juga bisa diselesaikan secara lebih cepat. Kira-kira itu untuk pertemuan atau edisi bincang-bincang soal podcast Netizen Indonesia sore hari ini. Kita akan lanjut di sesi berikutnya di minggu yang akan datang. Selamat sore. Terima kasih, salam sehat selalu.